Hayato Kasukabe berdiri di depan kafe tua itu sambil megang tasnya. Dia natap papan nama familia dengan tatapan sinis, kayak lagi nahan kesel pas nginget masa lalunya di tempat ini. Dia masuk ke dalam kafe yang sepi banget. Matanya jelalatan ngeliatin interior toko yang udah mulai usang, sambil mikir kalau tempat ini mendingan diratain aja jadi lahan parkir. Hayato jalan masuk ke ruang tengah yang beralas tatami. Dia duduk sila di depan meja pendek, kelihatan bingung dan ngelah nafas panjang. Tiba-tiba, pintu geser kebuka, dan Ami Churuga masuk cuma pakai daleman doang sambil bawa keranjang. Hayato langsung melongo kaget, dan Ami yang baru sadar ada kocok langsung teriak histeris. Hayato lari kabur ke lorong, tapi malah nemu cewek-cewek lain yang juga lagi pada minim bahan. Puncaknya pas dia ngeliat Ouka Makuzawa yang lagi tidur dengan pose nungging gak jelas. Ami Churuga muncul lagi dari ujung lorong, lari kenceng banget kayak atlet, terus loncat dan nendang muka Hayato sampai dia mental nembus pintu. Sekarang Hayato udah diikat di lantai kayak tawanan. Dia dikelilingi 5 cewek itu yang duduk ngeliatin dia, sementara dia teriak-teriak minta dilepasin. Hayato debat sengit dengan mereka. Dia negasin kalau dia itu kecucu pemilik rumah dan berhak ngusir mereka semua, bikin suasana jadi makin panas. Dengan muka datar, Hayato ngejelasin rencananya buat ngeratain kafe itu jadi tempat parkir. Riho Tsukishima langsung natap tajam, kelihatan banget dia emosi denger ide itu. Cewek-cewek itu ngumpul di tangga luar buat nyusun rencana. Ami Churuga baru sadar kalau tadi dia dilihat full bugel sama Hayato dan langsung malu banget. Riho Tsukishima masuk ke kamar Hayato pakai baju maid, nyoba ngerayu sambil bawain makanan. Tapi Hayato malah ngitungin kerugian bahan makanan dengan dingin, bikin Riho keki berat. Giliran Ami Churuga yang masuk pakai baju super minim, alasan mau jogging malam. Dia nyoba so imut manggil Hayachi, tapi langsung ditolak mentah-mentah sama Hayato. Akhirnya, mereka makan malam bareng di ruang tengah. Suasananya canggung, apalagi pas Ouka ngetawain baju maid Riho yang sebenarnya ide dia sendiri. Cewek-cewek itu nongol di pintu kamar mandi, nawarin mau gosokin punggung Hayato rame-rame. Hayato cuma bisa natap mereka dengan tatapan capek. Hayato turun ke kafe yang gelap dan nemuin Akane Howoji lagi duduk sendirian. Kirain lagi ngerokok. Taunya dia cuma makan coklat stick sambil curhat. Shiragiku Ono yang mabuk bara ternyata nyerang Hayato. Dia nindihin Hayato di kasur sambil ngendus-ngendus bau badannya dengan agresif banget. Orang-orang proyek datang buat survei pembongkaran. Cewek-cewek itu cuma bisa ngeliatin dari jauh dengan muka sedih pas papan nama kafe dicopot paksa. Hayato nerima papan nama familia itu. Dia diam lama sambil natap papan kayu di tangannya, kayak lagi ngeliat bayangan neneknya di sana. Hayato makan pilaf yang dibawain Rihu sendirian di kamar. Rasanya yang familiar bikin pertahanannya runtuh. Dia nangis sesenggukan sambil terus nyuap nasi itu. Hayato ngumpulin semua orang di ruang tengah. Dia ngelempar buku pembukuan ke meja, terus dengan tegas ngumumin kalau dia bakal ngambil alih dan ngejalanin kafe ini. Cewek-cewek itu kaget, tapi seneng banget. Mereka langsung hormat bareng-bareng dan nyapa Hayato dengan panggilan mereka baru, Master. Hayato berdiri tegak di ruang tengah. Mukanya serius banget pas ngomong ke cewek-cewek yang duduk di depannya soal pembagian tugas rumah. Reaksi mereka kocak sih. Riho langsung protes sambil liatin kukunya. Ami malah pamer otot sambil cengengesan. Terus Akane sama Ouka juga ikutan nolak mentah-mentah. Hayato langsung ngebrak meja. Mukanya kesel banget lihat tingkah manja mereka yang cuma bisa ngeluh doang. Untungnya ada Shiragiku. Dia senyum manis sambil dangkat tangan nawarin diri buat ngurusin masak-memasak. Sesi bersih-bersih dimulai. Riho nyedot debu pakai vacuum cleaner sambil joget males-malesan. Sementara Ami malah mainan semprotan air kayak anak kecil. Ouka lagi nungging bersihin tangga. Hayato di bawah nggak sengaja lihat pemandangan terlarang. Ouka langsung refleks nendang muka Hayato sampai mental. Di ruang cuci, Hayato dengan polosnya ngeluarin bra dari jaring cucian. Ouka yang baru masuk langsung panik setengah mati sambil nutup kupingnya.
Hayato sendirian nyapu lantai kafe yang sepi. Dia berhenti sebentar pas matanya nangkep gilingan kopi tua peninggalan neneknya di rak. Shiragiku datang bawa ember pel. Mukanya seneng banget pas ngomongin betapa berharganya gilingan kopi itu buat nenek mereka. Malamnya, mereka semua kumpul makan kare bareng di meja makan. Suasananya rame dan akrab banget, beda sama tadi siang. Hayato lagi santai berendam di bak mandi. Tiba-tiba pintu kebuka dan Akane masuk tanpa sehelai benang pun. Dua-duanya langsung melotot kaget parah. Besoknya, Hayato nyoba bikin kopi. Dia nuang air panas ke filter dengan hati-hati, terus nyajiin cangkir ke cewek-cewek buat dicicipin. Responnya dingin banget. Aoka sama Akane cuma minum dikit terus langsung ngasih komen pedes soal rasa kopinya yang hambar. Malam-malam di kafe yang gelap, Akane nyamperin Hayato yang masih latihan. Dia minta dibikinin kopi lagi meski tadi sempet ngehina. Akane duduk santai sambil megang cangkir. Dia natap Hayato dengan tatapan yang lembut tapi agak ngecek, terus senyum manis banget. Hayato lagi berendam lagi buat nenangin diri. Sekarang giliran Ami yang masuk santai banget sambil bawa bebek karet. Hayato langsung teriak frustasi. Siangnya, Hayato jalan berdua sama Riho di pinggir laut. Riho senyum-senyum godain Hayato yang kelihatan canggung. Mereka mampir ke pabrik kopi. Riho langsung pasang muka manis pura-pura polos pas ngobrol sama bapak-bapak bertopi di sana. Di pasar ikan, si fishmonger pamer ikan merah gede ke mereka. Riho langsung akrab banget, beda sama Hayato yang kaku. Terakhir, mereka berdua jalan naik tangga kuil yang sepi, terus berhenti di depan bangunan utamanya buat berdoa. Riho natap tajam ke Hayato. Dia ngasih ceramah serius banget soal gimana caranya ngejalanin bisnis dan ngehargain orang lain. Hayato mau balik badan, tapi tiba-tiba Riho nyingkap roknya dan mamerin celana dalamnya sebagai permintaan maaf. Hayato langsung melotot kaget. Aoka kelihatan kesel banget sambil megang kaos kaki hitam. Dia ngomel-ngomel ke Hayato gara-gara cuciannya kecampur. Riho masuk kamar sambil berkacang pinggang. Dia nyeramahin Hayato panjang lebar biar dia mau baikan sama Aoka. Hayato niatnya baik mau nuangin kopi, tapi Aoka malah mundur ketakutan dan nuduh dia masukin cairan aneh ke dalamnya. Ami yang lagi bawa dumbbell ungu tiba-tiba nginjek paha Akane yang lagi duduk santai, bikin Akane langsung kesakitan. Hayato nyoba muji Aoka sambil senyum paksa, tapi Aoka malah masang muka jijik. Hayato langsung ngamuk sambil ngibasin kemoceng ke muka Aoka. Pas makan malam, Hayato muji masakan lain tapi ngehina saladnya. Aoka langsung ngamuk karena ternyata dia yang bikin salad itu pakai wine. Hayato buka pintu kamar tanpa ngetuk. Di dalam Aoka lagi nyoba baju maid baru. Mereka berdua langsung kaget tatap-tatapan. Aoka senyum malu-malu dengar pujian Hayato soal kostum maid bikinannya. Mukanya sampai merah banget. Aoka tiba-tiba nempel dan ngendus leher Hayato buat ngecek bau badannya. Hayato kaget banget sampai matanya melotot. Ami gangguin Hayato yang lagi serius main laptop pakai dumbbellnya, sampai Hayato kepleset dari kursi saking kagetnya. Hayato pamer grafik saham di laptopnya ke cewek-cewek. Dia kelihatan pede banget sama investasinya. Ternyata Ami pernah nggak sengaja jatuhin dumbbell berat ke atas laptop dan heboh Hayato, sampai layarnya pecah berantakan. Hayato panik banget ngelihat sahamnya anjlok total. Dia langsung nyekek Ami dan nguyel-nguyel kepalanya karena kesel banget. Kase akhirnya buka lagi. 5 cewek itu baris rapi pakai seragam maid baru sambil senyum manis nyambut pelanggan. 2 bapak-bapak pelanggan nyicipin kopi buatan Hayato. Mereka kelihatan puas banget sama rasa dan aromanya. Shige Hisafua masuk ke kafe dengan muka sombong. Dia langsung komplain ke Shiragiku yang lagi ngelayanin. Si tua bangka itu malah nyingkap rok Shiragiku di depan umum. Shiragiku kaget banget sampai teriak. Fua terus-terusan ngina neneknya Hayato sambil meragain gerakan bowing yang ngejek banget di muka Hayato. Hayato udah nggak tahan lagi. Dia langsung nonjok muka si tua bangka itu kenceng banget sampai kacamatanya mental. Hayato nyeret kerah baju Fua dan ngancem bakal nuntut soal pelecehan seksual tadi. Fua langsung lari kabur ketakutan. Aoka ngantri nampan berisi kopi dan jeli ke meja pelanggan sambil senyum ramah banget, beda dari biasanya.
Di tengah kafe yang sepi, Ami malah asyik latihan tinju bayangan dengan semangat sampai Hayato langsung negur Ami. Pas lagi makan malam bareng, Hayato ngumumin rencana buat bikin pasukan khusus buat nyerang festival bunga sakura. Shiragiku lagi bikin adonan kue, tapi Hayato langsung kaget pas lihat dia nuang sebotol minuman keras ke dalam adonannya. Shiragiku yang udah mabok berat gara-gara uap alkohol langsung meluk Hayato erat banget sambil nempel-nempelin pipinya. Riho yang baru masuk langsung salah paham dan nyekek leher Hayato sambil ngegoncang-goncang badannya karena dikira macem-macem. Hayato ngebuka pintu geser dan kaget banget lihat Shiragiku yang cuma pakai celana dalam. Dia buru-buru nutupin dada Shiragiku pakai hiasan bunga. Ami dan Ouka yang marah besar langsung nonjok Hayato bareng-bareng sampai dia mental jauh keluar ruang. Mereka akhirnya buka stand kopi di festival. Hayato sibuk nyeduh kopi sementara Ouka ngelayanin pembeli yang antri. Ami nyuapin bakpao ke mulut Ouka yang lagi tidur sambil duduk, bikin Ouka langsung keselek dan matanya muter ke atas. Ouka dikepung 3 cowok berandalan di lorong sepi, tangannya dipegang paksa dan dia kelihatan ketakutan banget. Hayato datang tepat waktu, dia langsung narik tangan Ouka buat ngebebasin dia dan natap tajam ke arah para preman. Besoknya pas mereka balik ke lokasi stand mereka, tempat jualan mereka udah hancur berantakan penuh tumpukan sampah. Hayato dan Ouka dengan bangga mamerin gerobak jualan baru mereka yang dikasih nama keren, padahal cuma gerobak biasa yang dihias. Ami lari kenceng banget sambil gendong tas ransel gede, dia sampai ngos-ngosan pas nyampe bawa stok persediaan tambahan. Para preman itu balik lagi dan salah satunya langsung nonjok muka Hayato dengan keras sampai dia jatuh tersungkur. Tiba-tiba Ami loncat dari atas dan nendang muka si preman dengan tendangan maut sampai dia mental. Mata Ami bersinar ungu. Dia langsung ngehajar sisa preman lainnya dengan gerakan bela diri yang cepat banget. Hayato nunjukin rekaman suara pengakuan para preman itu di HP-nya, bikin mereka langsung pucat ketakutan. Shiragiku sibuk banget nganterin kopi ke meja pelanggan sambil senyum ramah, terus balik lagi ke counter buat nyambut tamu baru yang baru masuk. Hayato ngelap keringet di dahinya sambil ngobrol sama Shiragiku di balik counter, tapi Shiragiku malah senyum malu-malu pas dipuji. Pintu kafe kebuka kenceng banget, ternyata Riho datang dengan gaya sok pahlawan sambil pasang pose percaya diri di depan pintu. Riho nunjukin HP-nya ke seorang nenek pelanggan sambil senyum manis banget, beda jauh dengan gayanya yang biasanya judes. Abis makan malam, Hayato langsung ngejoprak ke belakang sambil megang perut kekenyangan, mukanya kelihatan capek banget. Hayato jalan sempoyongan di lorong gelap mau ke toilet, tapi langkahnya kehenti pas ngeliat cahaya dari kamar cewek. Riho yang lagi pakai piyama ijo Tosca kaget ngeliat Hayato masuk. Dia langsung nyilangin tangan di dada sambil masang muka ngejek. Dibilang menjijikan sama Hayato, Riho langsung nendang udara ke arah cowok itu sambil teriak kesal. Riho balik duduk di depan laptopnya, nunjukin desain brosur dan ngomongin strategi promosi kafe dengan semangat menggebu-gebu. Mata Riho mulai berkaca-kaca pas curhat, dan Hayato tiba-tiba maju ngegenggam kedua bahu cewek itu buat nenangin. Hayato ngelus kepala Riho dengan lembut sambil senyum, bikin cewek itu langsung diem dan pipinya merah padam. Sadar diperlakukan kayak anak kecil, Riho langsung nepis tangan Hayato dan ngamuk-ngamuk sambil ngangkat kedua tangannya. Di atas panggung yang gelap, Akane bener-bener beda. Dia nyanyi sambil main gitar listrik dengan penuh tenaga, bikin penonton histeris. Pas lagi jalan sendirian bawa gitar, Akane kaget setengah mati ngelihat Hayato tiba-tiba muncul di depannya bawa kardus oven. Muka Akane merah banget sampai dia nutupin wajah pakai kedua tangannya karena malu lirik lagunya dipuji Hayato. Hayato ngeluarin CD band Akane yang dia beli dari saku jasnya, bikin Akane natap dia dengan tatapan gak percaya. Ami yang pakai jaket olahraga ijo loncat-loncat protes sambil ngepalin tangan karena kotatsu kesayangannya udah disimpen. Para gadis duduk melingkar di meja makan, nikmatin sisa kue keju labu sambil ngobrol santai. Ouka berdiri sambil ngangkat tangan kayak lagi di pengadilan, protes soal insiden di kamar mandi waktu itu. Semua orang mongok kaget dengar omongan Akane, tapi sedetik kemudian Akane langsung senyum jahil sambil bilang bercanda. Hayato baru aja buka pintu bawa kue. Ami langsung lari kenceng dan nyeruduk perutnya sampai dia mental ke belakang. Mata Hayato nyala merah serem banget gara-gara kesel. Sementara Ami cuma joget-joget ngejek tanpa rasa bersalah. Riho masuk ke kafe sambil teriak aku pulang dengan ceria. Tapi langsung bingung karena nggak ada siapa-siapa di dalam.
Imajinasi Riho mulai liar banget. Dia ngebayangin Hayato sama Shiragiku lagi dempet-dempetan tanpa busana sambil ngomongin hal yang ambigu banget. Riho langsung ngegas motong pembicaraan mereka. Tapi ternyata mereka cuma lagi ngomongin sandwich tomat biasa di dapur. Hayato ngelus kepala Riho buat muji dia. Riho sempat seneng bentar sebelum akhirnya nepis tangan Hayato sambil marah-marah salting. Riho protes keras soal isian sandwich buatan Shiragiku yang dibilang kuno. Dia ngotot kalau resep modern lebih oke buat anak muda. Shiragiku sama Riho akhirnya jadi saingan masak. Tatapan mereka berdua tajam banget kayak mau perang dunia 3. Hayato udah kekenyangan banget sampai badannya bulet kayak ikan buntal. Dia langsung kabur ke kamar pas dipaksa makan lagi. Ouka panik banget cerita ke Hayato kalau Ami bertingkah aneh. Soalnya Ami jadi sopan dan normal banget seharian ini. Ami akhirnya ngaku kalau dia lagi depresi gara-gara kalah telak pas tanding karate lawan atlet level olimpiade. Hayato ngasih ceramah bijak ke Ami. Dia bilang kalau Ami kalah bukan karena nggak berbakat, tapi karena terlalu fokus sama satu jurus doang. Ami jadi semangat lagi dan langsung praktekin jurus Shoryuken pakai dumbbell. Tapi dumbbellnya malah lepas dan ngehancurin laptop baru Hayato. Muka Hayato berubah jadi topeng iblis saking marahnya. Ami yang panik malah nawarin dadanya buat dipegang biar Hayato tenang. Dan Hayato beneran nyerang. Shiragiku lagi ngelamun parah banget pas kerja, sampai akhirnya dia kepleset dan jatuh dengan pose yang agak memalukan di depan pelanggan. Hayato nekat buka pintu kamar cewek buat minta tolong, tapi malah nemuin Ouka sama Akane lagi ganti baju dan langsung ditendang keluar. Hayato jalan sendirian di lorong gelap. Dia ngerasa sedih dan mutusin buat negasin kalau hubungan mereka cuma sebatas rekan kerja aja. Pas Hayato buka pintu sambil pasang muka serius, tiba-tiba konfeti meledak dan semua cewek nyambut dia buat ngerayain 2 bulan dia jadi manajer. Ternyata semua tingkah aneh mereka seharian ini cuma buat nyiapin kejutan pesta ini tanpa ketahuan sama Hayato. Suasana jadi haru banget pas mereka semua bilang terima kasih ke Hayato dan nganggep dia sebagai keluarga beneran, bukan orang asing. Cahaya matahari pagi masuk lewat jendela, bikin Akane kebangun. Dia duduk di kasur sambil ngulet males-malesan buat ngumpulin nyawa. Di dapur, Shiragiku lagi sibuk nyuci piring di wastafel. Akane jalan nyamperin dia sambil bawa gelas kotor bekas minum. Tiba-tiba, Ami muncul sambil megangin dadanya dengan muka melas banget, kayak orang abis kena musibah berat. Ternyata, itu gara-gara kejadian sebelumnya. Ami mainan dumbbell sembarangan sampai ngerusakin laptop baru Hayato. Terus, Hayato ngamuk sambil ngeremes dada Ami saking keselnya. Akane malah senyum jahil ke arah Hayato. Dia ngodain Hayato bilang kalau mau ngeremes tuh harusnya pelan-pelan aja, bikin muka Hayato langsung keki. Suasana kafe lagi rame banget siang itu. Akane sama Riho yang pakai seragam maid biru putih sibuk banget mondar-mandir nganterin pesanan ke meja pelanggan. Pas makan malam, Akane nawarin bebek karet mainannya ke Hayato sambil senyum-senyum, nyuruh dia bawa itu buat nemenin mandi. Malamnya, Hayato lagi nyeduh kopi sendirian di dapur. Akane yang pakai baju santai nyamperin dia, ngobrolin soal dia yang bakal cabut dari rumah itu. Akane mulai berulah lagi. Dia narik ke lahar tank topnya dikit sambil nawarin dadanya ke Hayato buat salam perpisahan. Tapi abis itu langsung ketawa, bilang cuma bercanda. Besoknya, di kafe lain, ternyata kancah mereka cuma meeting doang. Hayato sibuk nyatet hal-hal teknis soal toko, sementara Akane cuma natap dia dengan muka bete. Mereka balik lagi ke Familia lewat pintu samping. Hayato minta dibikinin kopi sama Akane karena kopi di tempat tadi rasanya nggak enak. Tiba-tiba, pintu geser kebuka paksa. Ami, Riho, Shiragiku, sama Oka jatuh numpuk di lantai gara-gara ketahuan nguping pembicaraan serius mereka. Pertahanan Akane runtuh. Dia megang dadanya sambil nangis sesegukan. Akhirnya jujur kalau dia sebenarnya nggak mau pulang dan pengen tetap tinggal di situ. Suasana langsung tegang banget pas ibunya Akane yang pakai kimono duduk berhadapan sama mereka.
Tatapan matanya tajam dan dingin banget ke arah Hayato sama Akane. Hayato udah nggak tahan. Dia langsung ngebentak Akane keras banget, nyuruh dia buat ngelawan dan nentuin jalan hidupnya sendiri, bukan cuma diam nurut sama ibunya. Akane mulai nyeduh kopi dengan teliti banget. Gerakan tangannya ngingetin dia sama momen pas diajarin nenek Sachiko dulu, nuangin air panas pelan-pelan ke filter. Dengan tangan gemeter sedikit tapi mantap, Akane nyajiin secangkir kopi itu tepat di depan ibunya sebagai pembuktian hasil kerjanya selama setahun ini. Ibunya nyeruput kopi itu pelan-pelan. Ekspresi dinginnya langsung cair. Dia senyum tipis sambil ngakuin kalau kopinya enak dan ngasih izin Akane buat hidup bebas. Sorenya pas matahari terbenam, Akane nyamperin Hayato yang lagi duduk sendirian di pinggir dermaga. Cahaya orange bikin suasana jadi anget banget. Tanpa aba-aba, Akane langsung meluk leher Hayato dari belakang. Dia nempelin pipinya ke pipi Hayato sambil senyum manis banget. Bikin cowok itu salah tingkah parah. Hayato ngebagiin amplop gaji ke cewek-cewek itu dengan muka yang kelihatan capek banget. Hayato duduk santai sambil ngayal dan senyum-senyum sendiri ngebayangin kehidupan kampus. Riho deketin mukanya ke wajah Hayato sambil senyum ngeledek, godain cowok itu soal cari pacar. Ouka nyodorin segelas kopi dingin ke Hayato sambil senyum jahil, mancing reaksi dia soal omongan lamaran tadi. Gerakan Hayato jadi kaku banget kayak robot pas dia minta mereka kerja keras selama liburan musim panas. Hayato teriak semangat banget ngumumin kalau dia bakal buka pondok pantai, bikin cewek-cewek itu kaget banget. Akane yang lagi pakai wig rambut pirang pendek minta maaf ke teman-teman bandnya di studio musik yang suram. Hayato ngaku kalau duitnya udah habis dipakai modal, bikin cewek-cewek itu shock berat sampai keluar asap ungu dari kepala mereka. Akane masuk ruangan dengan pede banget, cuma pakai atasan bikini sama celana pendek sambil pamer hiasan bunga di rambutnya. Akane malah jadi-jadi, dia nempelin dadanya ke muka Hayato yang lagi duduk, bikin cowok itu panik setengah mati. Shiragiku mabuk bara sampai nempelin bunga di dadanya sebagai bra, sementara Ami udah tepar di lantai. Hayato serius banget megang HP-nya, nyari angle foto yang pas buat parfait semangka di depannya. Pas Hayato mau motret, Ami nongol pakai kacamata aneh ngerusak foto. Dan sedetik kemudian Akane udah nyendokin parfainya. Cewek-cewek itu pose cantik pakai baju maid di pinggir pantai, tapi Ami malah loncat-loncat bikin gaya aneh di belakang. Mereka semua lari main air di pantai, saling ciprat-cipratan air laut dengan ceria banget. Seorang wanita kekar datang pakai baju renang seksi banget, pamer otot perutnya di depan semua orang. Riho marah-marah ke Hayato sama Ouka yang lagi ngobrol di dapur, mukanya kelihatan kesel banget. Tiba-tiba badan Riho lemes, dia sempoyongan dan langsung ambruk pingsan di pelukan Hayato. Hayato ngelus kepala Riho yang lagi duduk lemes di kasur buat nenangin cewek itu. Riho narik selimut sampai nutupin sebagian mukanya yang merah. Matanya natap Hayato malu-malu. Langit cerah banget. Riho lagi asik ngerenggangin badannya di depan kafe sambil senyum lebar dan ngedipin satu matanya. Hayato kelihatan panik setengah mati. Dia sampai sujud-sujud di lantai kayu sambil teriak minta dipanggilin polisi. Riho langsung nyela obrolan cewek-cewek yang lagi ngerubungin Hayato. Dia ngusir mereka secara halus sambil pasang senyum maksa. Pas Hayato nanya kondisinya, Riho malah nyolot dan ngatain rambut Hayato yang keriting alami itu. Di dalam kafe yang sepi, Ouka duduk males-malesan di meja sambil ngeluh bosen ke Akane yang lagi berdiri di bar. Riho ngelayanin anak kecil yang bawa pistol air. Dia senyum ramah banget sambil ngelambain tangan pas anak itu pergi. Ouka tiba-tiba muncul dan hormat ala militer ke Hayato. Dia minta izin buat ngehajar cowok-cowok genit. Pas cowok-cowok itu mau ngeganggu Riho,
Ouka langsung nongol di belakang mereka pakai topeng hoki ala Jason sambil lipat tangan. Salah satu cowok mau nyentuh dia, tapi Ouka langsung nendang mukanya kenceng banget sampai cowok itu mental. Sekarang Ouka ganti pakai topeng hantu Scream. Dia ngejar gerombolan cowok itu yang lari ketakutan di tengah kegelapan auranya. Cewek-cewek itu lari girang banget ke arah pantai. Mereka loncat bareng-bareng pas sampai di pinggir laut. Tiba-tiba, ada gelembung udara muncul dari dalam air tepat di belakang Ouka, bikin Riho sama Shiragiku kaget dan ngedudah dia kentut. Joran pancing Hayato ngelengkung parah. Dia narik sekuat tenaga, dan ternyata yang keangkat malah Ami, lengkap pakai baju selam. Riho sibuk banget nganterin parfait semangka ke meja pelanggan cowok. Dia senyum manis banget pas ngasih pesenannya. Hayato nyegat Riho di lorong dan nyuruh dia istirahat, tapi Riho malah cemberut dan nolak perintahnya. Kru TV datang bawa kamera gede. Mereka langsung ngenalin Riho yang lagi berdiri di depan konter. Riho kelihatan gak nyaman banget dengar omongan orang-orang. Dia langsung lari kenceng ninggalin kafe sambil nunduk. Hayato nemuin Riho yang lagi duduk sendirian di tangga pinggir laut malam-malam. Dia nyamperin sambil bawa kantong plastik. Hayato ngulurin tangannya dan nepuk-nepuk kepala Riho pelan, bikin Riho langsung nangis sesenggukan. Tangis Riho pecah. Dia langsung nubruk badan Hayato dan meluk erat banget sambil teriak gak mau ditinggalin. Cewek rambut merah panjang yang mirip banget sama Oka masuk ke kafe dengan muka jutek banget. Ami langsung nyapa dia heboh banget karena dikira itu Oka beneran. Ami pamer kacamata mainan barunya sambil cengar-cengir. Tapi sedetik kemudian, dia langsung ditampar kenceng banget sama cewek itu sampai mental. Ouka yang asli muncul dari belakang dengan muka bingung. Riho sama Shiragiku langsung kaget setengah mati ngelihat ada dua orang yang mukanya sama persis di situ. Ami langsung lari meluk Ouka sambil nangis-nangis ngadu. Tapi pas dia nengok ke arah kembarannya, matanya langsung muter-muter pusing ngelihat ilusi optik. Suasana di ruang tengah tegang banget. Kika duduk angkuh sambil nyeramahin Ouka soal kuliah dan kerja paruh waktu, sementara yang lain cuma bisa diam dengerin. Mulut Kika makin pedas, dia mulai ngehina satu persatu cewek di situ pakai asumsi ngawur, bikin Ami sama yang lain langsung tersinggung berat banget. Pas Kika mulai ngehina kafe dan status sosial mereka, Ouka udah nggak tahan lagi. Dia langsung nampar pipi adik kembarnya itu keras banget, sampai suaranya gemak satu ruangan. Kika megangin pipinya yang merah dengan tatapan kaget. Terus dia langsung ngambil tasnya dan kabur keluar rumah sambil nahan nangis. Besoknya di kafe pantai, Ouka kerja sambil ngelamun parah banget. Dia nggak sengaja nyenggol nampan sampai gelas-gelas kopi jatuh pecah berantakan di lantai. Kika balik lagi ke area pantai. Kali ini dia nyamar pakai topi hitam sama masker gede biar nggak ketahuan sambil ngintip-ngintip ke arah kafe. Ada gerombolan cowok iseng ngegodain Kika, tapi dia langsung melotot tajam banget sampai cowok-cowok itu lari ketakutan ngira dia preman. Kika nyoba masuk ke kafe, tapi pas pintu dibuka, Ami nyambut dia pakai topeng muka aneh yang bikin Kika langsung balik badan nahan ketawa. Pas lagi mandi, Ouka ngelamun lagi sampai badannya merosot ke dalam air. Riho langsung panik dan narik dia keluar sebelum Ouka tenggelam beneran. Hayato nekat masuk ke kamar Oka malam-malam. Oka yang lagi ganti baju langsung kaget dan refleks nutupin badannya pakai selimut. Paginya, pas Oka mau pergi nemuin adiknya, Ami tiba-tiba sujud minta maaf di depan pintu. Terus lanjut atraksi handstand yang bikin Oka geleng-geleng kepala. Di pinggir laut, Kika akhirnya jujur. Dia ngaku sebenarnya iri lihat Oka bisa bebas, sementara dia harus nanggung beban ekspektasi keluarga sendirian. Tangis Kika pecah pas Oka janji bakal bikinin baju lucu buat dia. Oka langsung ngusap air mata adiknya sambil senyum lembut banget. Pas balik ke rumah,
Kika ngintip lewat jendela dan langsung syok berat lihat Hayato lagi dikerubungin cewek-cewek pakai bikini dan topeng hewan di lorong. Akhirnya mereka duduk tenang makan cheesecake bareng Akane. Kika kelihatan seneng banget nyuap kue itu, matanya sampai berbinar-binar. Malamnya di kamar, Hayato jelasin ke Oka kalau dia bisa bedain si kembar dari cara mereka bawa tas, bukan pakai telepati kayak yang Oka kira. Hayato muji kalau Oka sebenarnya cewek penyayang keluarga. Muka Oka langsung merah padam dan matanya berkaca-kaca dengar pujian tulus itu. 3 kembang api lagi nyala terang banget di tangan Ami, Oka, sama Riho. Mereka bertiga kelihatan happy banget mainin kembang api itu di halaman depan kafe. Riho, Shiragiku, sama Akane berdiri jejeran sambil ngobrol santai. Di belakang mereka, Hayato jongkok sendirian di teras sambil natap lurus ke arah cahaya kembang api. Pas bola api kembang api Ami sama Oka jatuh barengan, Hayato langsung ketawa ngakak. Akane di sebelahnya cuma senyum tipis sambil ngeliatin wajah Hayato yang lagi ketawa lepas itu. Akane masuk ke kamar Hayato bawa nampan isi kopi dingin. Dia pakai baju santai garis-garis, nawarin kopi buat Hayato yang lagi sibuk ngetik di depan laptop. Akane tiba-tiba ngerangkak di lantai dan deketin wajahnya ke Hayato. Dia godain Hayato soal hal lain yang mungkin lebih menarik minat cowok itu selain kerjaan. Suasana agak serius pas Akane nanya soal bintang malam ini. Dia natap Hayato dalam banget, kayak ada makna tersembunyi di balik omongannya soal cuaca besok. Di jalanan pas senja, Riho ngamuk-ngamuk minta toilet baru. Dia angkat tangan protes ke Hayato karena fasilitas di rumah udah tua banget dan bikin dia takut. Di ruang ganti pemandian umum, Ami dengan polosnya mamerin bebek karet kuning kesayangannya. Oka cuma bisa geleng-geleng kepala ngeliat tingkah kekanak-kanakan itu. Oka nggak main-main, dia langsung ngelempar ember kuning kayak shuriken ke arah Ami. Ami yang lagi manjat dinding bak mandi kaget banget diserang tiba-tiba. Tiba-tiba, ada wanita berotot kekar muncul dari balik uap air. Dia marahin mereka karena berisik banget, sambil pamerin 48 perut six-pack-nya yang gila banget. Riho akhirnya jujur di depan temen-temennya di bak mandi. Dengan muka merah padam dan mata berkaca-kaca, dia nyaku kalau dia sebenarnya suka sama Hayato. Gak mau kalah, Akane juga ikutan ngaku dengan tenang. Dia bilang dia juga suka sama Hayato sebagai cowok, bikin Riho makin kaget dan malu setengah mati. Di depan mesin penjual otomatis, Hayato diem-diem beliin minuman buat Riho. Dia nyodorin botol itu dengan gaya cuek biar nggak ketahuan Ami yang lagi jalan duluan. Di jalan pulang yang diterangin lampu jalan, Riho jalan di samping Hayato. Dia nanya soal masa depan kafe dan perasaan Hayato dengan tatapan penuh harap. Hayato jawab kalau dia senang, tapi konteksnya soal kafe. Riho yang dengar itu langsung salah tingkah dan mukanya merah banget karena ngira cintanya disambut. Besoknya di kafe, Riho sama Akane saling tatap tajam banget sampai ada aura api di belakang Riho. Hayato yang kejepit di tengah cuma bisa bingung ketakutan. Ami tiba-tiba muncul bawa 2 bola lumpur hitam yang mengkilap banget. Dia nawarin itu ke Akane sama Riho sebagai cara aneh buat nyelesaikan masalah mereka. Akane senyum nantang ke arah Riho sambil megang bola lumpur itu. Dia bilang kalau keluarga pun tetap harus bersaing dan dia nggak bakal ngalah soal Hayato. Hayato akhirnya sadar kalau mereka berdua lagi ngomongin perasaan suka ke dia. Dia langsung panik berat, megang kepalanya, dan lari kabur ninggalin kafe sambil teriak. Hayato lari kenceng banget di jembatan pinggir pantai pas matahari terbenam. Dia bener-bener nggak siap mental buat nerima kenyataan kalau dia jadi rebutan cewek-cewek itu. Hayato lagi pasang muka serius banget di depan cewek-cewek. Dia ngusulin buat bikin menu baru buat kafe mereka.
Riho yang lagi duduk santai di lantai langsung ledek Hayato. Katanya Hayato selalu ngomong gitu tiap ganti musim. Gak terima dibilang gitu, Hayato langsung pose lebay sambil koar-koar soal bikin menu super yang bisa viral di TV sama medsos. Shiragiku semangat banget ngerespon. Dia langsung angkat tangan tinggi-tinggi sambil bilang dia yang bakal bikin menunya. Akane tiba-tiba senyum manis sambil ngeblush. Dia bilang suka sama sisi seriusnya Hayato yang mikirin kafe. Hayato langsung ngegas marah-marah. Dia sadar kalau cewek-cewek itu cuma lagi mainin perasaannya doang. Di dapur, Hayato lagi ngomel-ngomel sendiri sambil ditemenin Shiragiku yang lagi siap-siap masak pakai apron. Shiragiku tiba-tiba nangis kejer. Dia gak terima pas Hayato ngomong kalau suatu saat dia bakal pergi ninggalin kafe. Lihat Shiragiku ngambek, Hayato langsung panik dan minta maaf. Shiragiku langsung senyum lagi pas dibilang boleh tinggal selamanya. Kocak banget. Shiragiku cuma nyium bau tisu alkohol dikit doang langsung teler. Dia nemplok ke Hayato sambil ketawa-ketawa. Maboknya makin parah. Shiragiku malah nekat ngangkat bajunya mau bugil di dapur. Hayato panik setengah mati nahan dia. Pas banget momennya lagi kacau. Akane masuk nyapur dan ngeliat posisi mereka yang ambigu banget. Tatapan Akane dingin parah. Besoknya, Hayato jalan berdua sama Shiragiku di kota. Mereka ketemu fishmonger sama conditioner reseller yang nyangka mereka lagi kencan. Flashback ke masa lalu, Shiragiku pas masih bocal dibawa bapaknya ke kafe itu dan ketemu sama Sachiko. Hayato versi bocal nongol banget di pintu geser. Mukanya songong banget teriak-teriak minta makan sama neneknya. Hayato bocal nekat banget. Dia nyemprot air pakai selang tepat di mukanya Shige Hisafua yang mau mukul Shiragiku. Balik ke masa sekarang, Hayato ngeliat foto masa lalu dan sadar kalau neneknya berhenti jadi chef hebat demi ngurusin dia pas orang tuanya meninggal. Dalam ingatan Shiragiku, Sachiko senyum tulus banget sambil bilang kalau ngerawat Hayato itu adalah kebahagiaan terbesarnya. Ternyata, dari tadi cewek-cewek lain nguping di balik pintu. Mereka langsung nangis bombay dengar cerita sedih soal neneknya Hayato. Scene pindah ke masa depan. Anak ceweknya Hayato yang rambut ungu pulang sekolah dan manggil Hayato papa, tapi Hayato malah nyuruh panggil sensei. Si anak nemu foto lama 5 cewek kafe itu, terus dia nanya ke Hayato kapan ayahnya itu mulai naksir sama ibunya. Balik ke momen piknik, Shiragiku yang mabuk lagi langsung loncat nindih Hayato. Cewek-cewek lain langsung panik dan ikutan rusuh rebutan Hayato.